Pikir kan, ngapain masuk Islam, orangnya aja nggak tahu yang udah Islam dari lahir gitu kan. Cuman entah kenapa justru setelah itu aku kayak punya dorongan, aku pengen cari tahu lebih gitu. Justru karena hal itulah aku kayak penasaran, cari lagi infonya gitu. Sampai akhirnya mualaf. Sudah itu pun pas sudah kerja. Jadi Cindo lebih Bandung nih apa Cindo mana nih ya? Cindo Cilegon Cindo mungkin ya. Cilegon. Cindo Cilegon tapi nyari duitnya di Bandung. Nah, alhamdulillah ini ada Jacqueline ya? Iya, Jacqueline. Jacqueline siapa namanya? Jacqueline Viana Yang. Jacqueline Viana Yang. Viana Yang. Jacqueline Viana Yang itu marga. Oh, Y apa? Y-A-N. Y-O-U-N-G, tapi Mandarinnya Y-A-N-G. Oke, Yong itu marganya. Berarti Iya. saya Yong. Iya. Oke, kalau gue setan. Kan margatan. Iya. Jangan atuh. Lu enggak setan. Setan, bukan syaiton. Oh iya. Nah, ini saya dikenalin sama Jacqueline. Ternyata Jacqueline ini seorang Cindo dari kota Cilegon, cuman nyari duitnya di Bandung. Wah, kapan masuk Islam? Tahun 2021. 21. Siapa yang suruh? Nggak ada sih. Nggak Saya ada. sendiri yang pengen. Sendiri. Sebelumnya Kristen. Kristen. Gerejanya GBI. GBI lagi. Sebenarnya macam-macam sih kok. Oh, pernah kan Ada. Kalau mama tuh Hokim Tong. Oke. Dulu di Jakarta sama sekarang di Bali. Hokim Tong juga. Sekarang di Bali. Terus aku kalau Sabtu ke GBI Aruna, minggunya ke ini GKIM. Loh, kok beda? Karena deket kalau GKIM kan. Oh gitu. Immanuel, GKIM. Terus kalau gerejanya beda gitu, berarti sebulan perpuluhannya 2 kali? Enggak sih, aku enggak. satu aja Satu yang di aja. GKIM. Oh gitu. Terakhir. Yang di GBI nggak perpuluhan? Enggak. Soalnya yang itu lebih ke ibadah anak muda aja sih, pemuda. Oke. Jadi biasanya nggak dimintain. Wah curang ya, harusnya kan 2 gereja kan 2 perpuluhan harusnya. Ya. Berarti dari kecil di Kristen, orang tuanya juga Kristen semua. Ya, 2021. Sebelumnya udah kepengen masuk Islamnya udah berapa lama sebelum syahadat? sebenarnya tuh dari aku mulai tahu Islam tuh mungkin dari SMA. Oh SMA. Nah, SMA tuh kan aku dari Cina balik ke Bandung. Dari dapetnya. Cina? SMA-nya di Cina? Iya, Berapa tahun? 1,5 tahun. Oh SMA-nya di Cina. Sengaja dikirim sama orang tua ke sana Iya, gitu? mama yang mau aku ke sana. Biar apa? Biar pinter sih. Oh biar bahasa Cina. Ya katanya tuh mama memang pengen keluar negeri dari dulu. Makanya dulu pernah cita-citanya jadi pramugari kalau mama. Oke. Cuma karena nggak kesampaian, jadi dikasih ke anaknya gitu. Maksa anaknya yang harus ngikutin cita-citanya gitu. Ya nggak maksa sih, Nggak. mungkin kepengennya biar lebih baik Iya, aja iya. gitu. Berapa saudara Jacqueline? 2. 2. Jacqueline pertama, kedua? Pertama, Pertama. Adiknya berarti sekarang sama mamanya tinggal di mana? ada di Cilegon, mama di Bali. Oh, adiknya di Cilegon, mamanya di Bali. Iya. Lah kok bisa-bisa begitu? Nggak tahu, kebetulan aja jadi misah. Jacqueline di Bandung, adiknya di Cilegon, mamanya di Bali. Iya. Adiknya di Cilegon sama siapa? Sama kakek nenek, Oh, kakek nenek. sama paman tante juga di sana. Oke. Ini ternyata keponakannya teman saya Herianto. Kasih. Jadi tahu Islamnya di mana waktu itu? Tahu Islamnya karena aku kan masuk negeri. Cuma emang pas di negeri itu nggak literally kayak orang-orang mengkhotbahkan gitu ya. Kayak ayo masuk Islam kayak gitu enggak. Justru kita masing-masing aja yang Islam, Kristen ya Kristen gitu, Katolik dan lain-lain. Nah, aku tuh dulu justru masuk ke komunitasnya Komunitas BAK. apa? Biro Agama Kristen Oke. yang ada di SMA-nya Terus begitu. di Bandung itu SMA-nya. Terus? Iya, udah gitu tuh awalnya ya udah kayak ibadah aja. Justru aku aktif dulu di komunitas agama Kristen. Teman-temanku juga yang Kristen semua, maksudnya yang Kristen banget gitu. Yang literally kayak nggak mau pergi ke gereja gitu, karena dianggap gak penting lah. Terus bukan ke gereja, ke bioskop sorry. Oke. Ke gereja mah setiap saat atau Sabtu Minggu ke gereja gitu kan. Jadi nggak ada sebenarnya kepikiran buat masuk Islam itu nggak ada. Justru malah yang mayoritas di sana kan agama Kristen setelah Islam. Jadi kita tuh sering kayak bilang,
apaan sih kita tuh minoritas di sini itu di depan banyak orang gitu dan mungkin cuek-cuek aja gitu kan. Mayoritas kayak gitu cuek-cuek aja. Jadi emang nggak ada kepikiran ke sana sih sebenarnya. Baru mulai ada tuh mungkin setelah ada yang ini ya kayak ibaratnya tuh menanyakan ke aku gitu. Oh ya Mas ya. Ya Mas ya. Ya, Terus? menanyakan ke aku. Jadi dulu tuh sempet kayak apa ya ada orang gitu, tapi nggak satu SMA, beda SMA. Beliau tuh menanyakan, ya mungkin kepo aja kali ya. Kenapa sih kamu pengen masuk Kristen gitu ya? Aku bilang aja aku Kristennya dari dulu, udah dari Oke. kecil. Yang nanya orang Islam. Iya, orang Islam. Terus dia menanyakan lah ya, menurut kamu Tuhan itu kayak gimana? Tuhan itu apa? Terus kenapa ya? Sebenarnya ini pertanyaan dasar ya. Kenapa bisa ada Trinitas? Dia menanyakan itu. Ya aku ngejelasin normal aja kan kayak biasanya orang Kristen. Ya. Kayak biasanya orang Kristen gitu kan. Tuhan itu ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Allah sama Yesus dan juga Roh Kudusnya. Nah, ketiganya ini bisa jadi satu, bisa juga terlepas masing-masing. Kalau Roh Kudus itu ada di diri kita, kalau Tuhan Yesus itu ada di atas sama Allah Bapa gitu kan. Ya, masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri tapi tetap satu kayak gitu. Beliau nggak ngerti. Kan beliau tuh kayak mereferensikan agamanya, agama Islam gitu. Loh kalau di Islam kan Tuhan satu aja gitu, ya udah satu gitu. Kenapa harus dibagi tiga kalau di Kristen? Kan kalau misalnya kayak gitu ya udah bilang aja tiga entitas gitu. Kenapa harus disatuin? Gitu kan? Ya aku bilang aja, ya kan semuanya itu kan ada dalam diri kita, ada di atas juga. Sebagai Tuhan kan Tuhan harus melihat kayak gitu. Pokoknya menjelaskan tentang hal itu lah ya. Ya beliau juga masih nggak ngerti sih. Jadi waktu itu Jacqueline ngajarin apa menjelaskan Trinitas bahwa di setiap manusia ada Roh Kudus. Iya. Berarti di setiap manusia ada Tuhan gitu. Nah itu kan Terus? yang dia pertanyakan itu juga. Terus berarti di setiap manusia ada Tuhan dong. Terus aku tuh bingung jawabnya gitu kan. Iya sih, tapi anyway kita bukan Tuhan, aku bilang kayak gitu. Ya berarti kamu bisa jadi Tuhan dong, orang Tuhan Yesus aja doanya ke Allah Bapa. Dia ngomong kayak gitu kan. Ya aku bingung ngejelasinnya karena waktu itu aku ngerasa iya juga ya bisa juga terpisah gitu. Tapi aku bingung ngejelasin ke orang-orang kenapa dia bisa tercerai ibaratnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya kan sebenarnya aku tersinggung di situ. Karena aku ngerasa kenapa sih orang ini kepo banget gitu, maksudnya kayak pengen ngehina aku atau gimana gitu kan. Jadi aku tanyalah ke pembimbing agama waktu itu yang di GBR. Pembimbing agama Kristen. Iya, yang di Aruna. Tanyanya Beliau menjelaskannya hal yang sama juga kayak aku. Terus aku bilang juga kan kenapa bisa dipisah gitu, beliau nggak bisa jawab gitu kan. Ya beliau cuma jawab kayak itu berarti kamu harus beriman, kamu ini taunya dari siapa, jadi kayak nanyainnya tuh langsung ke siapa gitu. Siapa yang buat kamu kayak gini, ibaratnya kayak gitu kan. Ya aku bilang aja ada temen aku yang nanyain, terus aku kepo, aku penasaran gitu kan. Ya beliaunya malah bilang jauhin ya kayak gitu loh. Ya ini mah kamu harus jaga diri benar-benar katanya kayak gitu kan. Ya aku jadi bingung loh kok tiba-tiba harus ngejauh gitu kan. Kok kayak defensif gitu jadinya. Baru sudah itu nanya-nanya lagi lah, aku pergi ke berbagai gereja, beberapa gereja sampai akhirnya ke gereja GKIM waktu itu. Nanya ke pastornya. Sebenarnya bukan pastor sih, evangelis disebutnya. Evangelis. Dan beliau sih ini ya welcome ke aku. Jadi waktu itu diajak ke kantornya yang di GKM juga, ada nunjukin Alkitab pakai bahasa Ibrani. Dan beliau menjelaskan kalau ya ini Alkitab yang bahasa Ibrani loh. Dan sebenarnya kalau mau ngerunut gitu Islam duluan apa Kristen duluan, beliau tuh ngejelasin banyak soal sejarahnya. Dan beliau bilang itu Islam dulu terus kita yang pecah dari Islam. Yang aku inget kayak gitu ya. Islam dulu maksudnya? Iya. Jadi katanya dari Islam, Kristen pecah, gak menyatu lagi sama Islam gitu. Nah itu juga sebenarnya aku bingung ya karena dari beberapa, iya harusnya Kristen dulu kan, baru ada pecahannya dari Islam gitu. Pokoknya aku
setelah cari referensinya itu emang aku jadi mikir lagi gitu, kenapa bisa kayak gitu. Cuma beliau sendiri di sana kayak lebih menekankan kalau ya terserah kamu mau milih yang mana gitu. Aku udah ngejelasin sejarahnya, Kristus dari mana, asalnya dari mana, kenapa kita milih Kristus. Kalau kamu mau milih agama yang kamu mau ya silahkan, tapi saya tetap di Kristen gitu. Menurut saya Kristen yang paling benar gitu. Oke. Oh jadi bukannya menjelaskan teologi atau apa gitu, tapi cuma dari sejarah, terus suruh milih sendiri gitu. Iya, lebih ke sejarahnya sih. Kalau teologinya mungkin beliau ngerasa kan udah pas kebaktian gitu. Kebaktian ketemu saya lagi kan gitu. Iya. Terus dari situ berarti Jacqueline nggak dapat jawaban yang memuaskan gitu? Enggak, to be honest enggak sih. Terus nyari kemana lagi? Ya, aku lebih ke penasaran di Al-Qur'annya justru. Oh malah penasaran Al-Quran. Terus? Waktu itu tuh Udah justru bulatkan hati. apa ya, sempet temenku yang ngedebat itu, yang nanyain soal agama, ngasih Al-Qur'an ke aku. Karena mungkin dia ngelihat, oh nih anak ada interest nih ke Islam gitu. Akhirnya ini ada Quran buat kamu, dikasihnya tuh Qurannya yang gede gitu loh, tebel, dan itu Quran anak-anak katanya. Oke, tapi ada terjemahannya. Iya ada terjemahannya, ada tajwidnya, bahkan husna ya. Hah? Nama-nama Allah. Oh, Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna itu ada cerita Nabi ada gitu kan. Dikasih lah ke aku kalau mau pelajari aja ini gitu. Terus baca. Ya aku baca gitu. Dan sebenarnya kan aku setiap pagi itu baca Alkitab ya dulu. Karena mama aku selalu menyarankan aku untuk baca satu ayat setiap pagi biar harinya dilancarkan gitu. Biar segala masalah bisa terpecahkan lah gitu kan. Jadi untuk memperbaiki diri lah ibaratnya tuh baca ya kadang aku sandingin juga gitu kan di Quran gini di Alkitab kayak gini dulu Terus? ya udah gitu tuh tapi kan lama-lama aku nge-keep Al-Qur'annya kan di kosan aku juga waktu itu ada suatu hari mama aku datang biasa kan ngecek kamu kabarnya gimana sering ngeberesin kamar gitu. Mama dari Bali? Enggak, waktu itu di Jakarta, masih di Jakarta. Ya dari Jakarta datang ngecek kamar, ketahuan ada Al-Qur'an. Ditanya ini siapa yang ngasih? Ditanyanya bukan kenapa gitu, tapi ini siapa yang ngasih gitu kan. Terus? Ya, aku bilang aja, awalnya aku takut sebenarnya mau ngomong, tapi akhirnya aku ngomong dari temen aku gitu. Carilah temen aku, dimarahin katanya. Kalau nggak salah sampai didatengin juga. Oh ya? Berapa kali ya dianya trauma sudah itu terus akhirnya minta Al-Qur'annya balik ya udah aku balikin gitu. Terus? Ya udah gitu tapi ujung-ujungnya aku minta lagi sih sekitar 6 bulan apa 1 tahun kemudian gitu kan aku pengen belajar lagi gitu Di kan. handphone kan ada kalau baca di handphone juga bisa. Iya sih tapi kan aku merasa bersalah ya gara-gara aku dianya jadi trauma gitu kan. Jadi aku temennya tuh teman apa? Teman sekolah apa? Ini aja sih teman komunitas jatuhnya. Oh, komunitas. Jadi nggak satu sekolah, tapi kita tuh sepantaran dari SMA lain kayak gitu loh. Oke. Terus akhirnya minta lagi Qurannya? Ya, dikasih lagi. Baca lagi? Sampai sekarang masih ada. Oh masih ada, alhamdulillah. Terus dari situ? Dari situ, ya udah kan akhirnya aku dapat Quran baca lagi. Cuma itu juga prosesnya sebenarnya ada masa aku tuh harusnya nggak masuk ke Islam gitu aku rasanya. Aku merasa kayak sebenarnya aku tuh banyak banget gapnya gitu yang sebenarnya aku bisa kayak nggak usah masuk Islam lah ngapain kayak gitu. Jadi pernah waktu itu di masa yang sebelum Quran itu balik aku kan pacaran sama cowok agama Islam. Nah, cuma aku pacaran sama dia bukan literally karena agamanya, karena emang ngerasa cocok aja gitu. Pacaran lah. Nah udah gitu kan aku masih ada rasa penasaran itu kan tentang Quran, tentang Islam. Akhirnya aku bilang cobalah ajarin aku sholat kayak gitu. Taunya dia sendiri gak tahu cara sholat. Aduh. Dia aja lupa doa sholat kayak gimana. Aduh, gimana nih ceritanya? Terus akhirnya dia cuma nyontohin gerakannya doang. Oke. Ya, gerakannya kayak gini lah ya kira-kira katanya tuh.
Iya, makanya dari situ kan aku mikir kan, ngapain masuk Islam, orangnya aja nggak tahu yang udah Islam dari lahir gitu kan. Cuman entah kenapa justru setelah itu aku kayak punya dorongan, aku pengen cari tahu lebih gitu. Oh. Justru karena hal itulah aku kayak penasaran, cari lagi infonya gitu. Nyampe akhirnya mualaf. Sudah itu pun pas sudah kerja, jadi lebih lama lagi sebenarnya. Berapa lama itu berarti perjalanan sampai akhirnya bersahadat? Dari SMA terus kuliah itu aku 5 tahunan. Oke. Jadi kurang lebih sebelum itu 6 tahun lah ya. Udah gitu kerja aku sekitar 2 tahunan baru mualaf. Jadi 8 tahun kurang 8 lebih. tahun tuh ya. Dari SMA tuh ya. Iya. Dari semenjak ditanya tuh yang Iya, jadi itu nggak literally, kalau orang kan bilang disegerakan Iya, syahadatnya, iya. kayak Iya, gitu. iya, Kamu nggak tahu kapan kamu hidup, sampai kapan kamu hidup gitu kan. Nggak syahadat aku, nggak ngikutin kata mereka gitu. Ketika Jacqueline sudah mulai baca Quran lagi, yang kedua tadi yang dikasih, inget nggak ayat apa yang paling berkesan buat Jacqueline? Yang berkesan. Sebenarnya ada satu ayat yang pertama kali aku dengar, orang tuh pertama kali tahu Islam tuh taunya yang 3 kul kan, yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa namanya? Ini aku apa? lupa. Anas. Iya Anas. Kadang kalau nggak dibaca aku nggak ingat namanya. Soalnya biasa langsung ke ayatnya. Iya, pokoknya 3 itu kan taunya. Aku tahu pertama tuh Ar-Rahman. Oh, malah Quran surat Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Itu juga dari teman-teman aku yang ngasih. Jadi mereka tuh cuma ngasih referensi, nggak ngajarin aku sebenarnya. Gitu kan. Nah, dari referensi Ar-Rahman itu ya aku coba cari tahu gitu maknanya apa. Dan sebenarnya aku dengerin itu tiap malam waktu itu. Tiap malam dengerin? Karena temenku bilang dengerin aja tiap malam, aku juga sering kok katanya tuh. Ini bisa nenangin kamu ya walaupun kamu bukan Islam lah katanya. Ya insya Allah bisa nenangin. Ya udah aku dengerin. Berapa lama dengerin? Ya sering sih, aku nggak tahu berapa lama. Cuma sering kalau aku ingat aku pasti dengerin gitu kan. Sampai berapa kali mama tuh mau nyabut headset aku pas tidur. Karena kan aku ketiduran gitu. Terus ditanya kamu dengerin apa kayak gitu. Terus mamanya suruh dengerin nggak? Enggak, aku takut nanti dimarahin. Kirain. Terus akhirnya bersahadat di mana? Di Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB. Oh, Masya Allah. Waktu itu yang menggerakkan hati Jacqueline sampai mau bersahadat itu apa? Sebenarnya awalnya teknis sih. Karena aku tuh ngerasa aku udah Islam sebenarnya dari sebelum bersyahadat. Karena kan ketika kita sholat ada syahadatnya juga gitu kan. Loh, berarti sebelum syahadat di Masjid Salman sudah sholat? Udah. Berapa lama itu? Wah lupa, sekitar 2-3 tahun sebelumnya lah. 2-3 tahun sebelumnya? Iya, sebenarnya kan yang dari sama pacar aku itu tahun 2016 kayaknya ya. Itu udah mulai cari tahu cara sholat tuh gimana. Nyampe dikasih bukunya, beli bukunya sendiri bahkan. Tata cara untuk sholat, aku tuh pelajarin. Bahkan dulu aku aja sebenarnya ini lupa ya, tapi temenku yang cerita ke aku. Katanya, kamu tuh dulu ya belajar sholat tuh sambil pakai headset. Katanya, kan itu nggak boleh harusnya gitu kan. Pakai headset ngapalin doanya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi semasa kuliah tuh aku ngapalin doanya itu. Oh enggak, tapi maksud saya sebelum bersahadat di Masjid Salman, Jacqueline sudah sholat setiap hari 5 kali? Iya, aku usahain 5 kali sehari, tapi ya ada bolongnya juga gitu. Iya. Setelah 2 tahun sholat baru sahadat? Iya. Keren. Karena aku ngira aku udah Islam, auto Islam ketika sholat gitu loh. Baru temenku kan nanya, kamu udah Islam? Iya udah. Syahadatnya di mana gitu kan? Ya aku bilang, syahadat buat apa, kan aku udah Islam. Aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, berarti belum Islam dong, harus syahadat dulu gitu. Ya dari situlah aku tahu. Oh, makanya dari situ baru nyari masjid buat syahadat. Iya benar. Dari Masjid Salman dikasih sertifikat? Iya dikasih. Terus sudah ganti keterangan agama di KTP? Belum. Oh belum? Karena kan harus ke Bali, KTP aku Bali. Aku belum ke Bali lagi. Jangan lama-lama. Aku juga takut tuh, mama kan suka agak ini. 2021 kan? Ini udah 4 tahun. Iya. Kelamaan, harusnya segera ganti. Iya. Nanti kalau ada waktu langsung ke Bali cari. Iya. Terus waktu syahadat,
Mama taunya berapa lama setelah syahadat? Wah itu lama, sekitar ya sama bertahun-tahun kemudian baru tahu. Tahun berapa mamanya tahu? Tahun berapa ya? 2020-an kayaknya. Enggak, tadi syahadatnya 2021. Salah, sorry. Ya, berarti setelah 2021, 2022 lah tahunnya. 2022. Nah, 2022, 2023-an tahunnya tahun itu. 1 sampai 2 tahun baru tahu. Setelah tahu gimana mamanya? Wah, kecewa. Kecewa. Kata-kata pertama yang mama aku bilang, maaf ya, mama telah gagal ngajarin kamu. Oh. Sudah gagal membimbing kamu. Oke. Katanya Terus? Ya, sebenarnya mama kecewa, tapi in a way ya mau gimana lagi gitu. Kayak itu hak aku buat milih agama. Jadi ya udah dia membebaskan aja gitu. Akhirnya nggak apa-apa. Sekarang sama mamanya udah oke-oke aja. Oke-oke aja, cuma kadang kalau pakai kerudung mama masih nggak suka. Oh, nggak suka. Iya. Jadi kalau pulang ke Bali nggak pakai kerudung? Enggak. Ya sebenarnya aku pakai kerudung kayak misalnya pas ke masjid kayak gitu ikut kajian aku pakai kerudung. Pernah waktu itu juga ada acara keluarga sekali aku pakai kerudung. Wah itu tensionnya ya dan. Langsung naik tuh ya? Iya langsung mama nggak ngomong sama aku waktu itu seharian. Seharian? Oh cuma sehari nggak apa-apa. Iya. Terus besoknya ngomong lagi kan? Iya. Masya Ya Allah. alhamdulillahnya aku ngerasa keluarga aku baik gitu. Bahkan aku ngiranya pas kuliah itu kan aku bakal dicoret dari KTP. Aku udah siap-siap tuh makanya dari semester 2 udah kerja. Nabung duit, nyari relasi. Karena aku mikir kayak kalau suatu saat aku di-cut dari keluarga, at least aku udah punya kerjaan. Aku udah bisa hidup sendiri gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya ternyata nggak dicoret. Justru mama aku nggak mau nyoret malah dari KTP. Gitu. Dari kakak. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti kan kalau begitu Jacqueline masuk Islam, wah gede. Ya, pemirsa, saya harus pindah tempat gara-gara hujan. Jadi pindah tempat ke dalam, tapi masih di kafe Sejiwa yang keren abis. Wih, namanya itu Sejiwa ya. Iya, satu jiwa. Satu jiwa. Oke, sorry ya, tadi pindah ya. Jadi maksud saya gini, tadi ketika Jacqueline cerita pindah Islam itu setelah kurang lebih 8 tahun dengan gara-gara ditanya tentang Tuhannya, tentang Trinitas. Terus Jacqueline bertanya ke pendeta di gereja juga jawabannya mungkin buat jadi kurang memuaskan gitu ya. Jawabannya intinya berarti imani saja kan gitu kan. Iya. Nah berarti pada waktu itu sebenarnya kalau boleh dibilang Jacqueline sendiri juga sebenarnya paham Trinitasnya cuma begitu-gitu aja gitu ya. Iya. Cuma segitu-gitu aja ya. Padahal ingat nggak, kalau di Bible kan ada cerita, kan sering baca Bible kan? Ada cerita Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Iya. Ya. Burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi kan. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Ada berapa Tuhannya? 3. Kalau pendeta bilang 1. Iya, pendeta bilangnya 1. Ya. Sekarang bilangnya 3 gitu. Itu aja sebenarnya dari situ di Bible sendiri sebenarnya pertama Yesus tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Dia juga tidak pernah minta disembah. Bahkan ketika dia diuji atau dicobai oleh iblis, ketika dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan seluruh kerajaan dunia, kalau Yesus mau sembah iblis, semua kerajaan itu mau dikasih ke Yesus. Tapi Yesus bilangnya, Pak, nyala kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepadanya sajalah kamu harus berbakti gitu kan. Berarti Yesus nyuruh iblis saja menyembah kepada Bapa. Iya. Terus di Yohanes 20 ayat 17, Yesus mau dipegang sama Maria Magdalena, dia bilang jangan pegang aku belum pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Atau di Bible tulisannya Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus kan indikasinya malah sangat kuat bahwa dia punya Tuhan. Kalau gereja atau pendeta bilang Yesus itu hanya firman saja yang jadi manusia, Bapaknya tetap di sorga. Jadi firman yang berasal dari Bapa menjadi Yesus. Iya. Tapi Yesus yang diceritakan dalam Bible, dia ngaku juga sebagai nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Matius 13:57. Dia ngomongin diri sendiri karena Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Ya. Yang kedua, orang banyak
yang hidup bareng Yesus pada waktu itu diceritakan Matius 21 ayat 11, mereka menyebut Yesus inilah Nabi Yesus. Ya makanya justru itu kan yang jadi pertanyaan mungkin aku doang gitu ya selama ini. Karena ketika aku tanya ke teman aku yang lain, mereka nggak mempertanyakan hal itu. Mereka cuma bilang, ya dari kecil kita diajarinnya kayak gini, ya ikutin aja gitu. Sedangkan aku kan kayak, ya oke, diajarin dari kecil kayak gini, tapi masa harus terima plek-plekan jadi tanpa tahu apa sih core-nya gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kan kita juga diciptakan untuk berpikir ya. Manusia diciptakan untuk berpikir, dan Islam sendiri adalah agama logika gitu kan. Masa Kristen gak kayak gitu? Ya gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh pindah ke Islam awalnya tuh bukan karena aku pengen mungkin Islam lebih enak, Islam lebih nyantai, atau Islam lebih baik bahkan. Aku lebih kayak kenapa di agama Islam di agama Kristen gak diajarin kayak di Islam begitu. Karena jujur aja setelah pindah ke agama Islam sebenarnya justru lebih susah daripada Kristen. Di Islam harus ngapalin Al-Quran, di Kristen nggak usah. Kita kadang cuma cukup tahu ayatnya doang, yang dihafalin itu aja, yang baik-baiknya doang lah ibaratnya. Di Islam sholat 5 waktu tiap hari, di Kristen seminggu sekali. Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali emang ada? Dulu muridku ada yang nanya kayak gitu. Dia Kristen kan, cuma Kristennya tuh aku nggak tahu aliran mana, cuma dia taat lah ya. Ditanya, Langsung ngapain sih pindah ke Islam katanya tuh? Kan Islam susah. Ibadahnya 5 kali sehari. Kristen tinggal hari Minggu ke gereja jadi katanya. Ya aku bilang aja, oke kamu seminggu ke gereja jadi gitu. Tapi doanya juga harus setiap saat kan, makan doa, gitu kan. Terus ke ke temen doa, ke orang tua juga doa gitu. Ya berarti doanya juga setiap saat dong, gak cuma 5 kali sehari. Kita juga sama gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma mereka merasa kayak Islam tuh susah gitu aja sih jatuhnya. Susah itu kan kalau nggak pernah dijalanin dan nggak biasa ngejalanin. Nah itu. Ya. Sekarang gimana? Merasa susah nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa kamu merasa susah? Karena tiap hari ngejalanin. Bahkan kalau udah tiap hari ngejalanin, jadi merasa kebutuhan apa bukan sholatnya? Kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Dan sebenarnya Islam kan agama fleksibel ya. Bukan fleksibel, tapi artinya bisa memudahkan untuk orang yang kesulitan. Nah itu. Kalau ada kesulitan begini, solusinya begini. Kesulitan begini, solusinya begini. Ada solusinya. Nah itu semua jawabannya ada kan. Sedangkan ketika ini mohon maaf ya kalau yang lain tidak suka gitu ya. Ketika di Kristen tuh aku nggak mendapatkan itu. Jadi nggak ada jawaban untuk setiap pertanyaan gitu. Yang ada kayak imanilah gitu. Tapi ketika Jacqueline jadi Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa sebenarnya Kristen itu bawaan Yesus atau bawaan Paulus? Paulus. Waktu Kristen udah tahu? Enggak, waktu Kristen aku cuma taunya Alkitab itu ada Paulus yang nulis. Jadi bukan Yesusnya langsung yang menulis, itu doang yang aku tahu. Tapi setelah lama-lama aku mencoba pelajari lagi, ya siapa yang nulis gitu. Jadinya kan kitab Ibrani itu kan udah dikopi berulang kali, dan setiap beda aliran kadang beda juga kan Alkitabnya. Makanya ada Alkitab Saint James, terus ada apalagi tuh Diaknot, NIV, RSV, ASV, NAB, NABRI, terjemahan baru ya. Semua versi-versi. Tapi maksud saya gini, waktu masih Kristen, Jacqueline tahu nggak bahwa Kristen itu yang nyiptain Yesus atau Paulus? Aku taunya Yesus pas Kristen. Waktu jadi Kristen taunya pengikut Yesus ya? Iya. Walaupun in the end sebenarnya guru agama aku juga sempat bilang, katanya tuh Yesus tidak pernah menciptakan pengikutnya sebagai Kristen. Tetapi pengikutnya lah yang bilang bahwa saya pengikut Kristus gitu. Betul. Jadi bukan Yesus yang membentuk. Betul. Memang setelah kalau kita pelajarin 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, ini ada beda nih. Kalau di 4 gospel ini, Yesus tidak pernah mengucapkan Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Yang Yesus ajarkan adalah benar-benar hukum Taurat. Ya. Tapi kalau surat-surat Paulus, ini kan udah totally different. Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Orang di luar Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi
yang menciptakan Kristen dan yang pertama kali disebut Kristen Paulus dan pengikut-pengikutnya. Kalau Yesus kan nggak mungkin ada bilang hukum Taurat dibatalkan. Karena di Matius 5 ayat 17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Yang 18, selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Berarti hilangnya kapan? Kiamat gitu. Iya kan? Hukum Taurat itu kan. Paulus bilang, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti boleh nggak kita bilang bahwa Paulus ini memfitnah Yesus? Itu juga masih jadi perdebatan kan di orang Kristennya sendiri. Banyak yang mempertanyakan hal itu. Iya, jadi sebenarnya Yesus di dalam kitabnya orang Kristen tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari ajarannya Paulus. Gitu. Ya, yang nggak pernah bisa diterima ya sama orang Kristen lain. Kalau orang Kristen bilangnya kan Kristen adalah pengikut Yesus gitu kan. Tapi kalau yang mau tanya, yang diikutin apa? Yesus disunat. Ya kan? Lukas 2 ayat 2. Yesus puasa. Matius 4 ayat 2. Tadi yang Lukas 2 ayat 21 bukan 2. Lukas 2 ayat 21 Yesus sunat. Yesus puasa Matius 4 ayat 2. Yesus nggak makan babi kan? Karena apa? Karena dia hidup di hukum Taurat. Matius 5 17 18. Yesus sholatnya sujud. Matius 26 39. Yesus ketika mati dikafani. Ya, walaupun kita Muslim tidak beriman bahwa yang disalib adalah Yesus, tetapi diceritakan dalam Bible Yesus dikafani. Kemudian itu ada di Matius 27 ayat 59. Yesus akikah. Tahu akikah? Ya, tahu. Lukas pasal 2 ayat 24. Yesus kan juga dibaptis. Kita dibaptis nggak Islam? Enggak. Syahadat aja. Mandi junub kan? Iya. Itu dihitung baptis juga. Mandi junubnya orang Islam itu sama dengan baptis orang Yahudi. Tapi baptis orang Kristen itu beda dengan makna baptis orang Yahudi. Kalau baptis orang Yahudi itu menyucikan diri dari najis. Sama seperti kita membuang hadas. Hadas kecil, hadas besar. Mandi junub. Ya, kalau hadas besar kan mandi junub, hadas kecil wudu. Kalau kita mandi junub sama dengan baptis orang Yahudi. Baptis orang Yahudi ini namanya mikvah. Gitu. Iya. Tapi kalau Kristen, baptisnya manusia lama ditenggelamkan, yang timbul manusia baru dalam Yesus. Jadi makna baptisnya beda nih antara Kristen dan Yahudi. Sedangkan di Islam malah sama. Nah sekarang orang beragama apa yang lakinya disunat, terus nggak makan babi, terus puasa, terus sholatnya sujud, terus kalau mati dikafanin, terus akikah dan mandi junub. Orang beragama apa? Nah justru sebenarnya yang aku bingung gini loh, kalau orang Kristen itu kan kita mungkin bisa bilang mereka lah ya, gitu. Orang-orang Kristen lah. Orang-orang Kristen itu nggak mau disamakan dengan orang Yahudi, gitu. Tapi ada beberapa ajaran yang justru mereka tuh bangga dengan Yahudi gitu. Padahal sebenarnya kan ajarannya udah beda gitu. Jadi kenapa mereka tuh harus mengkategorisasikan beda-beda untuk tiap aliran? Ada murid aku juga yang kebetulan Kristen, itu ngedebat gurunya yang Kristen juga. Dia bilang katanya, tahu nggak kitab yang sebenarnya tuh di mana gitu kan? Kitab sebenarnya kitab apa? Kitab ini Alkitab gitu kan. Terus orang yang Kristennya bilang, ya adalah Alkitab gitu kan. Di mana? Ya ada di suatu tempat kayak gitu ngomongnya si orang Kristennya ini yang guru Kristen. Terus si muridku ini bilang, aku ada buktinya di Alkitab aku bisa tunjukin. Ditanya lagi Alkitab yang mana gitu kan. Jadi dia aja bingung gitu, bentar Alkitab yang mana ya gitu kan, Alkitabnya banyak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ujung di antara satu aliran ke aliran lainnya gitu. Dan itu juga yang sebenarnya bikin aku bingung gitu. Di Kristen ini aku jadinya gimana kayak gitu. Protestan 66 buku kitabnya. Ya. Katolik 73 buku. Ethiopia Ortodok 78 buku. Ethiopia 81 buku. Jumlah bukunya atau jumlah suratnya beda. Iya.
Jadi yang bukan firman Tuhan yang mana? Nah itu. Makanya kan kenapa harus ada perubahan? Nah, jadi maksudnya gini, kalau semua Bible-nya Kristen, mau yang Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia, semua yang hard copy, yang soft copy, baik yang berbentuk buku maupun yang di komputer atau di laptop, semua dimusnahkan, yang di seluruh dunia, bakal ada lagi nggak? Nah itu, nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada yang hafal. Iya. Nah, kalau Quran, mushaf Quran semua dimusnahkan, di handphone, di laptop semua dimusnahkan, bakal ada lagi sebentar. Karena jutaan orang yang hafal. Iya. Ada kesalahan aja harus Nah, dibalikin. iya, jadi tinggal cari aja hafiz Quran satu suruh baca, yang ketik udah jadi cuma sebentar. Itu bedanya. Iya. Dan ya itu tadi yang penting apa? Orang Kristen mungkin nggak tahu bahwa mereka sebenarnya bukan pengikut Yesus. Iya. Tapi apa? Pengikut Paulus, penyembah Yesus. Nah itu. Benar kan? Benar. Dulu waktu Jacqueline masih jadi Kristen, merasa pengikut siapa? Ya pengikut Yesus. Merasanya pengikut Yesus. Iya. Padahal yang dilakukan, yang diimani adalah ajaran Paulus. Nah, Gitu, itu kan? dia. agak kocak ya sebenarnya. Nah, terus Jacqueline sekarang kerja di mana? Aku jadi guru di international school. Guru apa nih? Mandarin. Wih, guru Mandarin keren. Udah berapa lama? Sekitar setahunan lah ya. Setahun. Oh, oke. Guru bahasa Mandarin, wah, mentang-mentang SMA-nya setahun setengah ya di Cina, Di ya. Cina. Gimana? Kok bisa pernah cita-cita gitu jadi guru bahasa Mandarin? Enggak. Justru aku nggak pernah punya ya sama kayak Islam, nggak pernah nyangka bisa jadi guru. Nah, lo. Jatuhnya karena dulu kan nenek aku guru Mandarin, jadi aku kayak ya didorong buat belajarnya tinggi lah ya gitu, nggak bisa ngomong dipaksa karena ya kehidupan sehari-hari Azan, gitu azan. kan. Oh ya. Kita azan dulu ya. Jacqueline nggak mimpi jadi guru, nggak mimpi jadi Islam. Tiba-tiba sekarang jadi Islam, tiba-tiba jadi guru Mandarin. Oh, iya. Gimana saja. Kenapa gimana Rasanya rasanya? gimana? Rasanya ya begitu aja sih. Sebenarnya aneh di awal ya, karena kan kayak aku sebenarnya bukan orang yang public speaking banget. Public speaking aku inget banget itu remet dulu. Oh, remet. Nilainya C. Pas kuliah, literally C, 2 yang C. Indonesia sama public speaking. Oh. Yang orang tuh bilang, kamu orang Indo masa nggak bisa Indo? Literally gitu kan C. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak kerjaan aku sekarang bisa relate ke situ. Ada mungkin di sisi lain, oh aku pengen balas dendam ke diri aku yang dulu gitu ya. Tapi anyway aku cuma let it flow aja sebenarnya. Dan akhirnya ya udah terbiasa aja ketemu murid gitu kan. Ngajar Mandarin yang tadinya sekarang udah bisa oke lah ngajarnya, udah tau lah caranya kayak gitu. Ya. Terus dulu mulanya pakai hijab gimana? Sebenarnya aku mulai pakai hijab tuh SMA. Literally temen dandanin gitu. Oke. Karena kan aku di negeri. Jadi anyway kayak ada tuh yang cewek-cewek kan ukti suka iseng. Coba deh kamu pakai. Kan ada yang anti itu kayak, oh saya nggak mau gitu kan. Tapi kalau aku kayak ya udah deh boleh gitu. Jadi sempet didandanin berapa kali. Sempet sekali aku jadiin DP. Dan itu langsung aku dibalesin sama temen-temen gereja. Kamu berkhianat sama Yesus, katanya kayak gitu. Ya aku bilang berkhianat aja sama enggak, Yesus. aku cuma nyoba gitu kan. Tahu nggak kamu itu berdosa loh. Terus dulu kayak gitu. Elah. Itu SMP, SMA. Setelah bersahadat, berarti memang ada keinginan langsung untuk pakai hijab. Sebenarnya keinginan ada, tapi terbiasa belum. Oke. Karena aku ngerasa kalau pakai hijab kayak gini masih sering pusing. Oke. Ya, jadi dan sebenarnya ada beberapa alasan lainnya sih yang emang menyangkut Keluarga. regulasi. Enggak, ya keluarga sebenarnya aku udah cuek. Oke. Kerjaan, sekolah gitu kan. Karena sekolah aku itu kebetulan ya ibaratnya gitu lah ya, tidak memperbolehkan gitu. Oke. Biar katanya tuh plural gitu lah ya. Jadi apa namanya tuh kayak kita tuh adil ke semua agama, tidak menunjukkan atribut apapun, itu tujuannya. Jadi ya udah itu mah ideologi
kerjaan gitu kan. Oke. Tapi in a way kayak ya aku sehari-hari mencoba buat pakai, terutama kalau ke kajian gitu. Dulu aku nggak pakai kerudung ke kajian. Oh, Literally semuanya pakai kerudung, aku sendiri menonjol. Loh, diliatin dong. Iya, bahkan di kampus juga dulu kayak gitu. Oh, Nyampe tiba-tiba didatengin sama dosenku, kamu tertarik masuk Islam? Aku cuma bilang, hehe, cuma pengen tahu aja dulu tuh. Oh, kamu belum masuk Islam? Belum, aku bilang kayak Oke. gitu. Terus setelah masuk Islam, Jacqueline belajar Islamnya dengan siapa? Dari Salman ada Dari pembimbing. Masjid Salman. Pembimbing. Di situ apa namanya? Berapa lama belajar Islamnya gitu? Sebenarnya sekitar setahunan lebih lah ya, 2 tahunan waktu itu. Jadi setiap minggu datang. Cuma sekarang belum lagi. Oke. Karena jadwalnya beda-beda kan. Karena kan aku weekdays full kerja, sedangkan kalau di sana weekdays juga harus Oh datangnya. gitu. Heeh. Seminggu cuma sekali. Iya, seminggu Belajar sekali. apa? Quran, Oh. baca Quran. Waktu itu sholat juga ada. Terus aku juga minta cerita-cerita Nabi kayak gitu. Sirah Nabawi. Oh, oke. Ini udah setahun ini enggak? Enggak. Oh. Iya, aku belajarnya mandiri aja. Tapi berarti sholat mandiri udah nggak ada masalah kan? Ya. Ikro udah. Ya, nyampe Iqra 4 aja terakhir. Ikro 4 itu belajarnya di Masjid Salman. Oke. Iya. Seminggu sekali, sekarang udah Ikro 4. Iya. Sekali belajar berapa lama? Sekali belajar sekitar 1 jam, 1,5 jam. 1,5 jam. Oke. Nah, terus sekarang berarti siapa Jacqueline di kerjaan masih menghadapi masalah nggak boleh pakai hijab. Terus apa namanya? Mungkin masih pusing. Cari yang cocok yang nggak terlalu kencang. Iya. Dan lagian pakai hijab kan cuma kalau keluar kos. Kalau dalam kos kan nggak usah pakai. Iya. Ya, ada pengalaman nggak sama teman-teman di kantor mungkin tahu bahwa oh ternyata Jacqueline Chinese tapi Muslim gitu. Ada yang nanyain? Banyak. Banyak. Cuma mungkin pertama kali yang aku alamin itu sebelum kerja malah. Oh, masuk Pas zaman semester 2 itu, yang aku awal masuk kuliah, itu kan aku mencari kerja. Setelah aku mikir, wah ini kayaknya aku bakal dicoret dari kakak gitu kan. Pas itu juga, ya sekitar sebulan 2 bulan pas setelah aku apply, ada yang manggil dari kafe juga waktu itu. Tapi kafenya udah tutup kayaknya sekarang. Ya manggil waktu itu di Bandung, aku kan di Jatinangor kan. Jadi aku naik bis ke sini. Dan gitu kan ada tuh HRD-nya Chinese ternyata. Di interview lah. Itu tuh nanyain tentang kerjaan cuma 5 menit. 2 jam khotbah dia. Oh. Iya. 2 jam ceramah itu isinya. Iya, pertamanya tuh ditanyain tuh gara-gara aku ngomong alhamdulillah. Oh. Kan ditanya kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik gitu kan. Terus dia nanya loh kok kamu ngomong alhamdulillah? Dicek kan. Kamu Islam. Kristen gitu kan. Waktu itu kan masih Kristen, tapi kayaknya aku nggak nyantumin agama waktu itu. Oke. Tapi di CV gitu kan agak aneh ya nyantumin agama. Cuma dia baca nama aku Kristen banget gitu kan. Kamu Kristen kan? Ya aku bilang iya gitu kan. Kenapa ngomong alhamdulillah? Ya aku lagi belajar Islam, aku jawab kayak gitu. Mulailah dia ke-trigger. Jadi nanyain pengalaman kerja aku tuh cuma 5 menit. Sisanya ya dia bilang di agama yang general, agama umum, kita punya Adam dan Hawa gitu kan. Terus Adam dan Hawa punya anak, jadinya bla 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 bla. Pokoknya dia jelasin dari awal nyampe akhirnya ada Kristus gitu di sana. Literally 2 jam gak berhenti dia ngomongin. Yang ujung-ujungnya tuh sebenarnya kerucutnya ke agama Kristen. Terus diterima kerja nggak? Enggak. Cuma malah dia ngelihat alamat aku waktu itu kok. Ditanya kamu alamatnya di sini kan katanya ada kan di CV kamu gitu kan. Terus aku bilang iya. Nanti saya hubungi kamu ya. Oke gitu kan. Ya aku pikir hubunginnya buat kerjaan dong. Taunya dia mau ngirim buku ternyata. Nge-WA tuh mau ngirim 2 buku agama Kristen waktu itu. Ya ini biar iman kamu makin kuat katanya kan kayak gitu. Walaupun akhirnya nggak dikirimin sih spoilernya. Interview kerjanya 5 menit, khotbahnya 2 jam. Iya, tapi setelah itu aku
aku dihubungin lagi sama beberapa orang lainnya. Ada Ci A gitu kan, Ci B ngubungin aku. Ya sama, ngirimin buku itu. Kan aku kayak agak ragu ya, ngapain nih orang tiba-tiba mau ngirimin buku, nggak kenal gitu kan. Taunya pernah suatu saat aku kelas, kuliah biasa kan, kuliah pagi waktu itu. Ada temenku Chinese juga nanya, kamu kenal kok ini nggak? Aku kaget loh, itu kan kok yang terakhir mau ngirimin buku, gitu kan? Ya tapi aku nggak langsung ngomong, aku cuma bilang, iya kenapa? Terus dia ngomong hal yang sama juga, dia pengen ketemu kamu, pengen ikut komunitas kita katanya tuh, sama pengen ngirimin kamu buku. Ini kokonya satu komunitas loh sama aku, ya aku kan kayak loh kok bisa satu kelas lagi gitu kan? Mereka tahu ada satu orang yang dari Kristen mau belajar Islam aja segitu ininya ya. Iya, benar. Ini banget ya. Bener banget. Ya walaupun akhirnya nggak jadi sih dikirimin bukunya. Dan temenku juga mungkin udah ngerasa aku takut, dia nggak ngomong lagi. Tapi masih sekelas, nyampe lulus barengan sama aku. Baru mau tahu Islam udah digituin. Terus waktu setelah masuk Islam, kan tadi kan Mama sempat kecewa, saudara-saudara yang di Serang atau Cilegon juga kecewa. Ya. Tapi nggak sampai ribut kan? Enggak sih, cuma ya kadang kalau di sini ngomongnya pundung, cuek-cuekan aja gitu. Pundung. Kayak bete lah, bete. Oke. 2021, sekarang udah 2025, udah 4 tahun jalanin Islam. Jacqueline gimana rasanya? Lebih bahagia. Pertama itu ya. Yang kedua justru aku ngerasanya ketimbang dulu di Kristen, doa aku lebih gampang diijabah setelah masuk Islam. Di Islam? Iya. Masya Allah. Kayak apa ya, entah nggak tahu mungkin efek mualaf gitu ya. Tiap kali aku ada doa sesuatu, kejadiannya cepet. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Keren, itu keren. Iya. Kenapa? Ya mudah-mudahan insya Allah karena apa? Karena orang yang baru masuk Islam, kan dosanya 0. Iya. Dosa sebelumnya udah diampunin semua, udah dihapus semua. Karena nggak punya dosa, kalau doa ya pasti insya Allah cepat dijabah lah. Ya, amin semoga. Aduh, keren. Berarti boleh dong doain makin kita ya. dong. Tolong doain dong yang ini belum punya ini nih, belum nikah. Yang ini juga belum nih. Boleh. Ini antrian keberapa kan boleh lebih dari satu. Kalau suami mah nggak boleh ya, yang boleh istri. Itu kasihan tuh sampai sekarang tuh belum tuh. Kasihan. Ada lagi mau ceritain? Kira-kira apa dari pengalamannya Jacqueline? Ya kalau diskriminasi kayak gitu sih ada berapa kali ya. Salah satunya itu kan kalau sebenarnya dari keluarga sih paling berat. Karena kan ketika keluarga aku tidak menerima gitu kan, ya aku otomatis ngerasa sendirian gitu. Walaupun sampai sekarang juga aku sendirian gitu kan, kemana-mana sendiri gitu, apa-apa sendiri. Cuma lebih kayak aku sering agak gedek aja gitu sama orang yang ngomong, kan kamu enak, kamu mayoritas sekarang sebagai Islam gitu kan. Kamu kan agamanya mayoritas, banyak yang dukung kamu gitu kan. Ya kalaupun banyak yang dukung aku ya insya Allah gitu, Masya Allah kalau memang banyak yang dukung aku. Tapi kan belum tentu gitu. Dan yang paling utama keluarga aku nggak dukung aku, siapa lagi yang mau dukung aku kecuali diri aku sendiri gitu kan. Jadi kadang aku suka ya itu gedek, gak suka gitu sama orang-orang yang ngegampangin, oh kamu mualaf ya otomatis enak lah banyak yang bela gitu. Padahal ya semuanya itu berkat Allah gitu. Allah yang ngasih aku berkah, bukan aku yang kayak oh ya aku udah pasti banyak yang mendukung, kok enggak. Justru malah jarang yang mendukung, diri sendiri yang mendukung juga. Ini apa namanya? Sekarang sebagai Muslim, saya saranin Jacqueline cari komunitas Islam. Komunitas, harus ikut komunitas gitu. Kalau ada komunitas mualaf juga bagus apa namanya, bisa saling sharing lah gitu ya. Kan Jacqueline di Bandung. Yang saya tahu ada komunitas mualaf tuh di Masjid Lause. Nah, boleh coba gabung situ. Boleh. Kan bisa saling sharing, bisa saling apa. Jadi nggak berasa sendiri gitulah. Ya. Iya. Penting, komunitas itu penting. Nanti juga kalau syukur-syukur kalau misalnya di Jakarta nanti ada acara, saya undang juga deh Jacqueline deh. Ya. Jakarta kan deket kan, sebentar doang kan. Ya terima kasih banyak. Naik kereta kan nggak sampai sejam kan.
Iya kalau pakai bus gak nyampe sejam. Iya, di keretanya ngantrinya segala macam 2 jam 3 jam lebih ya. Kayaknya terakhir 3 jam deh. 3 jam. Nah, nanti kalau kita ada acara, boleh nanti Jacqueline datang. Boleh ya. insya Allah. Nanti yang paling deket kita mau ada acara bagaimana 30 menit bisa baca Quran. Ya, nanti tolong ikutin. Kerjanya Sabtu libur. Libur. Sabtu libur ya. Sabtu Minggu berarti liburnya. Iya, kalau nggak ada acara sih libur. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja. Cukup? Cukup. Berarti alhamdulillah dengan keluarga sekarang nggak masalah, ya dengan keluarga besar nggak masalah. Nggak masalah. Cuman masih di tempat pekerjaan yang melarang pakai hijab gitu ya. Pelan-pelan aja, cari yang lain yang lebih baik, yang lebih bagus, yang boleh pakai hijab. Ya, tapi nggak usah buru-buru, perlahan aja. Ya. Iya. Sama iqronya dilanjutin dong. Iya. Udah pernah baca Quran dalam bahasa hijaiyah apa bahasa Arab ya? Yang nggak ada harokatnya itu. Enggak dong, ada harokatnya. Udah pernah. Udah bisa. Ya walaupun bacanya kayak baik, kayak asyhadu Allah Ya, gitu kan. ya, nggak apa-apa. Tapi dirutinin. Baca Quran itu kuncinya cuma pengulangan. Iya, benar. Ya, itu aja. Wah, ini sendirian masalahnya nih. Di Bandung, mamanya di Bali, adiknya di Serang, keluarga besar di Cilegon ya. Ya, tapi tetap kuat kok, tenang saja. Ya, jadi saling-saling mendoain lah ya, doainnya supaya Jacqueline di Bandung juga kalau bisa ada komunitasnya, ikut komunitasnya. Karena katanya kalau udah masuk Islam, orang tuanya masih Kristen, doanya nggak nyampe kan. Tapi mamaku masih sering doain aku. Oh gitu ya. Nah, kalau mamanya orang tua kita masih hidup, Jacqueline boleh doain orang tua. Iya. Kalau masih hidup. Ya, nanti kalau udah meninggal nggak boleh. Bedanya di situ. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga kok Dondi udah undang aku ke sini. Mudah-mudahan cerita Jacqueline tadi ini bisa membawa manfaat buat yang nonton. Ya. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan Alamin. kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak ya. wabarakatuh. Terima kasih Jacqueline banyak ya. juga kok. Karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke